Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Rayhan Falipi dengan NIM 240105040327. Ulun dari lokal AKS 24C. Ingin menjelaskan PPH pasal 21. Pengertian PPH pasal 21. Pengertian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, atau jasa yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Yang terkena PPH pasal 21, yang pertama adalah pegawai tetap. Pegawai tetap seperti karyawan perusahaan atau ASN. Yang kedua, pegawai tidak tetap. Pegawai tidak seperti tenaga lepas harian atau kontrak. Yang ketiga, bukan pegawai. Contohnya pembicara seminar, panitia kegiatan, atau konsultan. Yang keempat, penerima pensiun, seperti mantan pegawai yang menerima uang pensiun setiap bulan. Terus yang terakhir, pejabat negara, misalnya presiden, menteri, DPR, atau kepala daerah. Terus pihak pemotong PPH pasal 21 itu ada tiga. Yang pertama, pemberi 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 kerja, misalnya perusahaan swasta, BUMN, atau lembaga pemerintah. Terus yang kedua, bendahara negara, seperti untuk pegawai negeri atau tenaga kerja. Terus penyelenggara acara, misalnya panitia lomba atau seminar yang membayar honor kepada narasumber. Terus ada pun objek PPH pasal 21, itu ada gaji dan upah bulanan. Terus tunjangan transport, jabatan, dan lain-lain. Terus uang lembur, bonus atau THR, pesangon, uang pensiun, dan honorium atau komisi. Penghasilan yang tidak dikenai PPH pasal 21 itu iuran pensiun. Iuran pensiun yang dibayar oleh pegawai ke dana pensiun yang disahkan OJK. Terus yang kedua, zakat atau sumbangan. Zakat atau sumbangan ke lembaga amil zakat resmi. Terus terakhir, natura atau kenikmatan tertentu yang diberikan perusahaan. Contohnya misalnya fasilitas makan siang di kantor. Dasar hukum dan ketentuan PPH pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan perubahannya. Terus yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 atau PMK 03 atau 2023 tentang pemotongan PPH pasal 21 dan 26. Yang ketiga, Peraturan Dirjen Pajak No. 16 atau pajak atau PJ atau 2016 tentang petunjuk teknis pemotongan PPH pasal 21. Tarif PPH pasal 21 itu ada 5. Pertama, dari 0 rupiah sampai 60 juta adalah sama dengan 5%. Yang kedua, 60 juta sampai 250 juta itu kena tarif PPH pasal 21 15%. Yang ketiga, 250 juta sampai 500 juta itu kena 25%. Yang keempat, 500 juta sampai 5 miliar itu kena 30%. Terus yang terakhir, di atas 5 miliar itu kena 35%. Manfaat dan tujuan PPH pasal 21 ada 4. Menjadi sumber utama pendapatan negara untuk pembangunan. Yang kedua, mendorong kesadaran pajak masyarakat, menciptakan keadilan sosial karena pajak dipungut berdasarkan kemampuan. Yang terakhir, membantu pembiayaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tantangan dalam penerapan PPH pasal 21 itu ada 3. Banyak pekerja yang belum paham cara menghitung pajaknya. Yang kedua, masih ada perusahaan yang tidak melaporkan atau salah memotong. Terus yang terakhir, kesadaran pajak masih perlu ditingkatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.